Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi ya dengan saya masih di Henis Saja Official. Kali ini kita akan belajar akidah akhlak bab 2 yang judulnya adalah akhlak terpuji kepada diri sendiri. Ini adalah materi akidah akhlak MTS kelas 9 semester ganjil. Silahkan membaca basmalah terlebih dahulu bersama sebelum kita memulai pelajaran akidah akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bab ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari, diantaranya yaitu yang pertama berilmu, kerja keras, kreatif, produktif, dan inovatif. Jadi nanti kita akan membahas kelima-limanya. Dahulu tidak terbayang bahwa manusia bisa sampai ke bulan. Namun pada masa sekarang berita manusia pergi ke bulan sudah biasa kita dengar. Pernahkah kalian membaca sejarah tentang Columbus, seorang yang pernah mengarungi bumi ini, lalu membuat kesimpulan bahwa bumi ini bulat? Bila dikaitkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 33 yang artinya, "Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan." Kekuatan dan kelebihan apa yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala tersebut? Tentu kekuatan yang dapat menembus langit dan bumi adalah kekuatan akal. Akal berfungsi untuk mengkaji dan pengetahuan. Ilmu pengetahuan dapat menciptakan peralatan yang canggih. Akhirnya manusia dengan ilmu pengetahuan dan karyanya dapat menembus penjuru langit dan bumi. Bukankah dengan ilmu pengetahuan semua menjadi mudah? Buktikan dengan ilmu semuanya menjadi mudah. Tahukah kamu siapakah yang punya ilmu itu? Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ilmu. Allah disebut Al-Alim, artinya maha mengetahui atau maha berilmu. Ilmu Allah Subhanahu wa taala sangat luas tanpa batas. Ada yang diberikan kepada kita sudah tertulis dan ada yang tidak tertulis. Yang tertulis adalah Kitabullah dan yang tidak tertulis adalah alam semesta beserta isinya. Pertama, kita akan belajar tentang pengertian berilmu. Berilmu adalah kemampuan, kecakapan, atau keahlian yang dimiliki seseorang atas ilmu tertentu yang dapat memberi manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Orang yang berilmu sangat berbeda dengan orang yang tidak berilmu melalui cara berpikir, bersikap, berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang memiliki karakter bagus apabila ditempa dengan ilmu yang bagus, maka akan semakin bagus pula nilai orang tersebut. Amal ibadah orang yang berilmu dengan amal ibadah orang yang tidak berilmu, keabsahan atau kebenaran dalam melakukan ibadah misalnya, sholat akan dapat dipertanggungjawabkan pada orang yang berilmu, sehingga sah dan tidaknya sebuah amal ibadah sangatlah tergantung ilmu. Contoh lain, orang yang memiliki ilmu membaca Al-Quran secara tartil tentu dia mampu membaca Al-Quran dengan fasih, dan orang lain yang mendengarkannya akan merasa senang dan nyaman. Tentu saja orang ini tidak sekedar paham secara teori tetapi juga paham secara praktik dalam membaca Al-Quran secara tartil. Alangkah pentingnya memiliki ilmu. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa menginginkan dunia maka dengan ilmu, dan barang siapa menginginkan akhirat maka hendaklah dengan ilmu, dan barang siapa menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah dengan ilmu.
4 golongan manusia tentang ilmu antara lain. Yang pertama, orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu. Yang kedua, orang yang tahu tetapi tidak tahu bahwa dirinya tahu. Yang ketiga, orang yang tidak tahu tetapi tahu bahwa dirinya tidak tahu. Dan yang keempat, orang yang tidak tahu tetapi tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Dalil perintah berilmu ada dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Bentuk atau ciri-ciri orang yang berilmu adalah sebagai berikut ini. Orang yang memiliki ilmu setidaknya memiliki ciri-ciri yang seperti berikut ini. Mau menjaga dan mengamalkan ilmunya karena Allah Subhanahu wa taala. Semakin berilmu, semakin santun dalam bersikap dan berperilaku. Dapat menjadi teladan di mana saja berada. Dan yang keempat, lebih suka bekerja daripada banyak bicara. Dan yang kelima, jika berbicara cenderung berdasarkan ilmu. Dan yang keenam, bijaksana dalam memutuskan suatu masalah. Cara-cara membiasakan diri agar berilmu. Yang pertama, yaitu memiliki niat sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Yang kedua, menyadari bahwa menuntut ilmu suatu kewajiban bagi setiap orang Islam. Yang ketiga, memanfaatkan waktu luang untuk mendalami ilmu yang dipelajari. Yang keempat, siap keluar biaya dalam menuntut ilmu. Yang kelima, suka bergaul dengan orang-orang yang soleh atau memiliki ilmu. Dan yang keenam, siap mengamalkan ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Perilaku orang yang berilmu adalah sebagai berikut: tenang dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku. Yang kedua, suka kenyamanan, keamanan, dan ketertiban. Dan yang ketiga, selalu berwajah ceria dan lapang dada. Yang keempat, berusaha mengembangkan ilmu yang dimiliki. Dan yang kelima, beraktivitas yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Dampak positif berilmu diantaranya yaitu yang pertama bagi diri sendiri, yang kedua bagi orang lain, dan yang ketiga adalah bagi lingkungan. Yang pertama adalah bagi diri sendiri. Ilmunya menjadi semakin luas. Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hidup lebih bermanfaat dan terarah. Yang keempat, lebih mudah mencapai keabsahan beribadah. Yang kelima, dapat mempermudah usaha yang dimiliki. Yang keenam, dapat mendatangkan rezeki yang tak terduga. Yang ketujuh, jika ilmu itu diamalkan dengan ikhlas, maka akan mendapatkan pahala. Yang kedelapan, memperoleh derajat yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dampak positif berilmu bagi orang lain diantaranya adalah dapat mengajarkan kepada orang lain. Yang kedua, dapat mempermudah orang lain untuk mendalami suatu ilmu. Dan yang ketiga, memberi manfaat kepada orang lain. Dan yang keempat, membuat orang lain menjadi pintar. Dan yang kelima, memupuk perilaku mulia bagi orang lain. Dan yang keenam, berpartisipasi mencerdaskan umat. Dan yang ketujuh, wawasan berpikir semakin luas atau banyak akal dan tidak mudah putus asa. Kemudian dampak positif berilmu bagi lingkungan adalah yang pertama, memberi manfaat bagi lingkungan sekitar. Yang kedua, dapat membawa nama baik lingkungan. Dan yang ketiga, dapat menciptakan kegemaran menuntut ilmu di masyarakat. Yang keempat, menjadikan lingkungan damai dan aman. Dan yang kelima, semakin meyakinkan masyarakat akan pentingnya sebuah ilmu. Kemudian yang berikutnya kita akan belajar tentang kerja keras. Pengertian kerja keras.
bekerja keras adalah bekerja dengan sungguh-sungguh, penuh semangat untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Seorang pelajar menginginkan nilai ujian yang bagus, tentulah dia akan belajar dengan sungguh-sungguh. Itulah bentuk bekerja keras seorang pelajar. Selain itu juga diiringi disiplin menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan rumah, misalnya rajin beribadah dan di rumah mau membantu pekerjaan orang tua. Kemudian dalil perintah bekerja keras ada dalam Quran surat Az-Zumar ayat 39 yang artinya, katakanlah hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku akan bekerja pula, maka kelak kamu akan mengetahui. Bentuk atau ciri-ciri kerja keras diantaranya yaitu 1. Tidak pemalas. Yang kedua, tidak menunda-nunda pekerjaan yang sudah disanggupinya. Yang ketiga, pantang mengeluh, selalu bersemangat. Dan yang ketiga, cekatan dalam bekerja. Dan yang keempat, mandiri atau tidak tergantung pada orang lain. Cara-cara membiasakan diri bekerja keras diantaranya adalah 1. Meyakinkan diri bahwa tanpa bekerja keras hasil tidak akan memuaskan. 2. Meyakinkan diri bahwa bekerja keras merupakan usaha yang mulia daripada bergantung kepada orang lain. Yang ketiga, gemar berlatih melakukan sesuatu yang bermanfaat. Yang keempat, menekuni suatu usaha yang dilakukan tanpa meninggalkan ibadah. Dan yang terakhir, tidak menunda-nunda suatu pekerjaan atau tugas yang ada. Berikutnya, perilaku orang yang bekerja keras diantaranya adalah 1. Sangat menghargai waktu. Yang kedua, tidak kenal menyerah dan mengeluh. Yang ketiga, semangat dalam bekerja. Dan yang keempat, menyukai perjuangan hidup. Dan yang kelima, tidak suka bermalas-malasan. Dan yang keenam, menghargai usaha orang lain. Dampak positif orang yang kerja keras diantaranya adalah hasil kerja lebih memuaskan dan lebih berharga. Yang kedua, terwujud pribadi yang tangguh, kuat, dan mandiri. Yang ketiga, berpeluang dapat membantu orang lain. Yang keempat, tahan banting dan mudah mencapai kesuksesan. Yang kelima, kehadirannya lebih dibutuhkan orang lain. Dan yang keenam, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga Allah ridho. Kemudian berikutnya yang kita pelajari adalah kreatif. Sebelumnya kita harus tahu tentang pengertian dari kreatif. Kreatif berarti berdaya cipta. Setelah kreatif adalah hasil daya cipta atau karya seseorang tanpa meniru orang lain. Bentuk hasil dari orang yang kreatif disebut kreativitas. Kreativitas keilmuan atau karya ilmiah, kreativitas keterampilan atau prakarya, fashion, memasak, dan lain-lain. Kreativitas kesenian atau karya seni, dan lain-lain. Dalil perintah kreatif yaitu ada dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Bentuk atau ciri-ciri orang yang kreatif diantaranya adalah pertama, selalu ingin mencoba yang baru atau tidak suka meniru. Yang kedua, terampil melakukan pekerjaan yang digeluti. Yang ketiga, selain beribadah, hidupnya tidak monoton, itu saja. Yang keempat, banyak akal dan ide yang membangun. Yang kelima, lebih menghargai proses daripada hasil. Dan yang keenam, prinsipnya kuat tanpa merendahkan orang lain. Dan yang keenam, tidak mudah kagum dengan hal yang baru dilihat. Dan yang ketujuh, wajahnya berseri-seri karena suka berkreasi.
Dan yang terakhir, dapat diandalkan. Itu adalah beberapa ciri orang yang kreatif. Kemudian cara-cara membiasakan diri bersifat kreatif diantaranya menyadari bahwa perilaku kreatif adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suka mencari pengalaman dari orang yang kreatif atau lebih ahli, tidak menyia-nyiakan waktu luang untuk berkreasi, dan rajin berlatih untuk berkreasi. Dan yang kelima, pantang menyerah sebelum berhasil. Dan yang keenam, tidak mengurusi hal-hal yang kurang bermanfaat. Perilaku orang yang kreatif diantaranya adalah 1. Berusaha menggali potensi diri melalui bakat atau minat, kemudian mengembangkan potensi yang ada dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, jika ada ide baru, inginnya segera melakukannya. Dan yang keempat, dapat menginspirasi orang lain dalam berkarya. Dan yang kelima, suka bergaul dengan orang yang aktif dan kreatif. Dampak positif sifat kreatif diantaranya adalah yang pertama, perasaannya selalu senang karena dapat berkreasi. Yang kedua, memiliki sifat dinamis, tidak monoton. Yang ketiga, dapat menciptakan lapangan kerja baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Yang keempat, tidak ketinggalan zaman tanpa meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, diselamatkan dari sifat pemalas dan kejenuhan. Yang keenam, bertambahnya teman dalam berkreativitas. Dan yang ketujuh, hidup lebih layak atau berkecukupan. Kemudian kita juga akan mengenal tentang arti dari produktif. Pengertian produktif adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menghasilkan sesuatu. Dalil perintah bersifat produktif itu sama dengan dalil perintah kreatif, yaitu ada dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Bentuk atau ciri-ciri orang yang produktif diantaranya yaitu tidak menampakkan wajah murung karena memiliki kegiatan yang menghasilkan, perilakunya lebih terarah karena merasa tidak merepoti orang lain, hidupnya lebih berkecukupan dan dapat membantu orang lain. Dan yang keempat, tidak suka berpangku tangan atau menganggur. Dan yang kelima, biasanya memiliki bakat tertentu. Cara-cara membiasakan diri bersifat produktif diantaranya yaitu 1. Gemar berlatih melakukan kegiatan yang menghasilkan. 2. Tekun dan ulet dalam bekerja. Yang ketiga, tidak mudah menyerah dengan kegagalan. Yang keempat, percaya diri dan optimis dengan keberhasilan. Dan yang kelima, tanggung jawab atas tugas yang diembannya. Perilaku orang yang produktif diantaranya adalah 1. Ulet dalam bekerja dan mandiri. Yang kedua, dapat memberi pekerjaan bagi orang lain. Yang ketiga, sangat menghargai waktu. Yang keempat, pandai mengembangkan dana yang dimiliki. Yang kelima, pandai mencari peluang-peluang pengembangan usaha. Yang keenam, berusaha mencari terobosan-terobosan pengembangan usaha. Dan yang ketujuh, kegiatan yang dilakukan membawa hasil. Dampak positif sifat produktif diantaranya adalah dampak positifnya yaitu yang pertama, mendapatkan kepuasan batin. Yang kedua,
dapat menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga, memiliki jiwa entrepreneurship yang dapat diandalkan. Dan yang keempat, membuka jaringan kerja dengan orang lain. Dan yang kelima, dapat memberi pekerjaan orang lain. Dan yang keenam, terwujudnya pribadi yang mandiri. Kemudian kita juga akan belajar tentang inovatif. Apakah inovatif itu? Ini pengertian dari inovatif. Inovatif adalah kemampuan seseorang memperbaharui sesuatu agar sesuatu itu lebih baik dan berkualitas. Dalil perintah inovatif itu adalah ada dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 sebagaimana kreatif, produktif. Bentuk atau ciri-ciri orang yang inovatif diantaranya satu, tidak mau diam, artinya ada saja yang dikerjakan, yang penting positif. Yang kedua, pandai memanfaatkan waktu luang. Yang ketiga, banyak ide dan banyak akal. Yang keempat, suka mengadakan pembaharuan atau berinovatif. Dan yang kelima, memiliki sifat kreatif. Cara-cara membiasakan diri bersifat inovatif diantaranya yaitu meyakini berinovasi banyak manfaatnya dalam kehidupan. Yang kedua, meyakini orang yang inovatif akan bermanfaat. Yang ketiga, gemar berlatih untuk kemajuan di bidang tertentu. Yang keempat, tidak mudah menyerah oleh kegagalan. Yang kelima, setia menjalin interaksi dengan orang-orang yang sejalan dengannya. Perilaku orang yang bersifat inovatif adalah sebagai berikut. Suka menerima tantangan, kemudian banyak ide dan pandai mencari solusi, dan yang ketiga dapat menginspirasi orang lain, dan yang keempat adalah suka bergaul dengan orang yang kreatif dan produktif. Dampak positif sifat inovatif diantaranya adalah tidak ketinggalan zaman. Itu yang pertama. Yang kedua, penuh semangat pembaharuan. Yang ketiga, mudah mengembangkan potensi yang dimiliki. Dan yang keempat, hidupnya penuh warna atau dinamis. Yang kelima, peluang kesejahteraan hidup lebih terbuka. Dan yang keenam, memberi inspirasi orang yang ingin maju. Rangkuman materi kita hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, berilmu, kerja keras, kreatif, produktif, dan inovatif adalah sifat terpuji yang hendaknya dimiliki oleh setiap orang Islam. Yang kedua, jika ingin bahagia dunia akhirat, maka wajib berilmu. Dan yang ketiga, jika keinginan kita dapat tercapai dengan baik, maka hendaknya bekerja keras atau bekerja dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, jika ingin menjadi orang yang berkualitas dan terampil di bidang tertentu, maka selayaknya memiliki sifat kreatif, produktif, dan inovatif. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang akhlak terpuji kepada diri sendiri. Di antaranya yaitu berilmu, kerja keras, kreatif, produktif, dan inovatif. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa mengucap hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.